menjauhi narkoba karena ini sangat membahayakan. Dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda, DPD KMPI Kota Bandar Lampung gelar apel dan tabur bunga. Acara tersebut berlangsung di Taman Makam Pahlawan Provinsi Lampung dengan mengusung tema Energy of Harmony Sumpah Pemuda Indonesia. Acara tersebut juga dihadiri oleh tamu undangan, diantaranya Wali Kota Bandar Lampung yang diwakili oleh Asisten 1 Pemerintahan Kota Bandar Lampung, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, OKP Sekota Bandar Lampung, dan juga BEMU Sekota Bandar Lampung. Iqbal Ardiansyah, Ketua DPD KMPI Kota Bandar Lampung, dalam sambutannya mengatakan mengenang jasa para pendahulu ialah salah satu bentuk refleksi nilai-nilai kepemudaan dalam mewujudkan cita-cita kebangsaan. Selain itu, Bung Iqbal juga mengingatkan bahwa ke depan akan menghadapi berbagai tantangan zaman yang begitu besar. Maka DPD KMPI Kota Bandar Lampung akan menyiapkan strategi untuk memfilter berbagai hal negatif yang akan muncul di kalangan pemuda dan masyarakat. Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Kota Bandar Lampung, Sukarma Wijaya, mewakili Wali Kota Herman HN mengatakan, Pemkot Bandar Lampung mengapresiasi dengan adanya inisiatif kegiatan apel dan tabur bunga di Makam Pahlawan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ini. Untuk menyempurnakan refleksi kita hari ini, untuk mengingat kenangan kita 92 tahun yang lalu, mari kita bersama-sama mengucapkan kembali ikrar Sumpah Pemuda. Mohon teman-teman ikuti apa yang saya ucapkan. Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا مجيب سائلين في نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاليتك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة بلا جنابها من جميع الأهوال والآفات. بلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun. Ya Allah, ya Tuhan kami, demi memajukan kemajuan bangsa dan negara, jadikanlah pemuda Indonesia menjadi pemimpin-pemimpin dunia dan membangun kejayaan bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan diri sendiri serta jalan yang tidak mungkin. Ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tamu undangan bisa beristirahat di situ sambil menyanyi. Hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, Hari Pemuda ke-92. Setelah 28 Oktober 1928, kita pemuda-pemuda pada waktu itu berikrar untuk mempersatukan NKRI ini. Kemudian hari ini kalangan pemuda kita melalui KNPI Kota Bandar Lampung yang juga tergabung di dalamnya ada beberapa OKP, kemudian adik-adik dari Badan Eksekutif Mahasiswa ikut memperingati itu. Tentunya momentum ini tidak lain adalah untuk balik kita, apalagi di tempat bersejarah seperti ini, kita akan mengingat bahwa perjuangan 92 tahun silam ketika ikrar itu dilakukan oleh pemuda kala itu tidak lain adalah untuk mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan merdeka. Nah, sekarang kita sudah merdeka. Bagaimana mengisi kemerdekaan itu tentunya tanggung jawab pemuda. Tadi Bang Iqbal katakan, generasi ini generasi penerus. Kami juga generasi yang saat ini sedang duduk tentunya mempersiapkan ingin bahwa generasi penerus ini adalah generasi yang betul-betul siap untuk memegang tongkat estafet ke depan. Setelah kita serahkan, ya mereka harus lebih baik dari kita. Jangan justru ada terdegradasi, harus lebih baik. Pemuda yang sekarang harus lebih baik. Jadi pemuda yang ada sekarang hidup di era digitalisasi. Kalau dulu orang-orang konvensional semua bisa bagus. Kalau sekarang dia digitalisasi berarti harus lebih bagus. Harapannya pemuda yang sekarang harus lebih bagus. Jadi saya imbau, jauhi narkoba karena itu satu kunci merusak bangsa ini. Pintu masuknya itu yang paling dasar. Jadi saya mengapresiasi atau pemerintah kota berolahraga mengapresiasi seluruh rangkaian kegiatan. Ini rangkaian panjang. Saya lihat ini bukan hanya Hari Sumpah Pemuda, tapi Bulan Pemuda. Diawali adanya pelantikan teman-teman KNPI di tingkat kecamatan, kemudian tanggal 21 adik-adik teman-teman dari KNPI juga melaksanakan kegiatan kepemudaan dan melakukan video dengan tema Sumpah Pemuda. Dan hari ini tanggal 28 kita melaksanakan tabur bunga
Dan informasi yang saya dapat, rangkaian agenda yang akan kita lakukan adalah berikutnya 31 kita akan melakukan talkshow dan saya luar biasa ya. Jadi talkshow ini akan dilakukan tidak hanya di bulan Oktober, kita rencanakan akan dilaksanakan di setiap bulannya dengan tematik. Jadi ini merupakan suatu hal yang membanggakan untuk kita warga Kota Bandar Lampung, adanya semangat kebersatuan dan bangkitnya pemuda. Jadi kalau kita punya tema lokal dengan energi of harmony dan di tingkat pusat kita punya tema bersatu dan bangkit. Saya melihat tema ini sangat sinergis dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kepemudaan khususnya KNPI bersama OKP dan BEM serta adik-adik pelajar. Ini tim Surabaya. Tahun ini KNPI ngadain Hari Sumpah Pemuda. Hari ini sengaja di Taman Makam Pahlawan untuk mengingatkan kembali kita teman-teman pemuda bagaimana melihat pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di sini kita harus menumbuhkan kembali semangat pemuda Kota Bandar Lampung seperti mereka. Jangan sampai kita terlena dengan kemajuan zaman ini sehingganya ke depan pemuda-pemuda di Indonesia menjadi generasi-generasi yang kalah. Kita harus menjadi generasi-generasi pemenang, generasi-generasi calon pemimpin bangsa. Maka kita berkepentingan sekali di sini untuk mengingat, merefleksi kembali bagaimana perjuangan-perjuangan pahlawan kita untuk menumbuhkan semangat kita agar menjadi pemimpin masa depan. Harus mempersiapkan dari sini, mempersiapkan ilmu-ilmu pengetahuan, wawasan untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Saya rasa itu kenapa kita hari ini momennya di sini untuk merefleksi kembali, menumbuhkan semangat pemuda kembali. Harapannya Bang, kedepannya untuk pemuda KNPI? Harapannya bukan hanya untuk pemuda KNPI, tapi untuk seluruh pemuda yang di Bandar Lampung, khususnya Provinsi Lampung umumnya, bahkan pemuda-pemuda Indonesia. Harapannya teruslah mengisi wawasan kita, mengisi ilmu pengetahuan kita, mengisi tingkat kedisiplinan kita dan semangat kita untuk mempersiapkan diri kita menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Jangan sampai generasi kita ini menjadi di generasi yang lemah, generasi yang kalah dari generasi sebelumnya. Karena majunya suatu bangsa tergantung dari kemajuan pemudanya. Masa depan bangsa tergantung pemudanya bagaimana hari ini merefleksikan bangsa masa depan. Maka kita berkepentingan terus memberi masukan, wawasan dan lain-lain, mengisi terus isi pikiran dan wawasan kita untuk menghadapi masa depan. Ya, tambahan di momen Sumpah Pemuda ini kita kembali merefleksikan bahwa di tengah Covid, ya kan, di tengah segala kompleksitas masalah bangsa, lebih khusus Kota Bandar Lampung, hanya ada satu cara jika kita semua ingin menghadapi persoalan yang kita hadapi hari ini adalah kita harus sama-sama bersatu. Maka kemudian tema yang kita pilih adalah Energy of Harmony, Sumpah Pemuda Indonesia. Berharap seluruh energi komponen bangsa, terutama pemuda, itu mari bersama-sama bersatu, menciptakan harmonisasi demi Indonesia yang maju, unggul, dan mampu bersaing di kancah dunia. Dari Bandar Lampung, Haluan Indonesia Televisi melaporkan.